Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula. Tidak hanya itu, Presiden juga memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus dugaan suap PAW anggota DPR. Apakah pemberian abolisi dan amnesti ini dapat melemahkan pemberantasan korupsi? Untuk membahasnya sudah bergabung Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR RI, Zaid Musyafi, tim kuasa hukum Tom Lembong, dan juga pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho. Yang sudah hadir adalah Prof. Hipnu dan Bang Habib. Bang Habib, Prof. Hipnu, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Pak Said. Pak Hipnu. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya ke Prof. Hipnu dulu. Prof, kalau abolisi dan amnesti ini sebetulnya tidak cocok diberikan kepada kasus korupsi, lalu menurut Anda kenapa tetap diberikan untuk Tom Lembong dan Hasto Kristianto? Ya, kalau kita melihat Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 54, abolisi dan amnesti itu jelas diberikan sebagai akibat tindak pidana umum dari persengketaan politik. Itu kita lihat. Nah, kita lihat, itu terminologinya seperti itu. Oleh karena itu, kalau kita lihat perkembangan pemberian amnesti dan abolisi yang sekarang, menurut catatan kami ya, terakhir 2005 itu Aceh, gerakan Aceh. Kemudian kemarin terkait dengan kasus 98 juga ada beberapa yang diamnesti. Itu arahnya ke sana. Nah, oleh karena itu dalam hal seperti ini, Bang Habib ini juga harus merevisi itu undang-undang ke depan. Undang-undang darurat tersebut. Merevisi apa? Selain tindak pidana sebagai akibat dari persengketaan politik, mungkin koma itu, dan tindak pidana lain yang menyebabkan keresahan masyarakat, dan tindak pidana menyebabkan konflik di antara masyarakat, dan tidak memecahkan pecahnya suatu persatuan masyarakat seperti disampaikan oleh Pak Menteri tadi. Nah, ini saya kira suatu terobosan baru, sehingga ke depan ketika ada suatu pemberian abolisi dan amnesti lagi terkait tindak pidana yang di luar sengketa politik, tapi mungkin subjeknya politik. Ini pertanyaan karena subjeknya politik. Pak Tom juga tokoh politik, Pak Hasto juga tokoh politik, tapi objeknya korupsi. Lah, ini saya kira perlu ada suatu reformulasi kembali terhadap undang-undang pemberian amnesti dan abolisi, sehingga tidak berdampak pada pendapat-pendapat yang inkonsisten terhadap aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah sebelumnya. Gitu. Oke, Bang Habib, menurut Anda pemberian abolisi dan amnesti ini berdampak buruk tidak sih terhadap pemberantasan korupsi kita? Ya, kalau dalam dua kasus ini tentu tidak ya. Jadi saya sedikit berbeda pendapat dengan Prof. Hipnu ya soal Undang-Undang 1154 ya. Undang-Undang 1154 itu memang bukan undang-undang sebenarnya yang secara khusus mengatur kebijakan amnesti dan abolisi secara umum ya. Beda dengan undang-undang zaman sekarang ya, yang misalnya undang-undang kekuasaan kehakiman ya. Itu undang-undang yang mengatur sesuatu hal sesuai dengan judulnya secara detail. Tapi penyusunan undang-undang di tahun 54 itu tidak seperti itu ya. Itu sekedar alas ya legal untuk menjadikan dasar kebijakan pemerintah saat itu memberikan amnesti dan abolisi. Kalau kita baca redaksinya ya, tidak ada juga yang seperti dikatakan oleh Prof ya, bahwa ini sekedar untuk persengketaan politik dan lain sebagainya. Nggak ada juga, itu kan tafsir. Karena itu sebetulnya kita belum punya undang-undang yang mengatur secara jelas soal amnesti dan abolisi. Kalau belum punya kan kita tentu kembali kepada ketentuan konstitusi. Ketentuan konstitusi ini sudah dibicarakan kembali ketika amandemen ya di tahun 2000 sekian ya, di mana dari satu ayat menjadi dua ayat soal amnesti dan abolisi. Tapi intinya ya, substansinya amnesti dan abolisi ini adalah konsekuensi dari tindakan kepala negara sebagai konsekuensi dari kedudukan dari presiden sebagai kepala negara ya. Tindakan presiden sebagai kepala negara yang artinya memang pertimbangannya adalah untuk bangsa dan negara. Kalau itu pisau bedahnya, maka memang saya setuju dengan Prof, ketika kita nanti merumuskan undang-undang terkait gerasi, rehabilitasi, amnesti, abolisi ya, yang satu kesatuan, maka bisa ditindak pidana apa saja. Sama dengan kalau kita bicara HAM, Prof ya. Kalau kita bicara HAM, ya itu bisa terjadi di tindak pidana apa saja pelanggaran HAM. Kalau pisau bedahnya HAM.
Karena itu sudah benar ya yang dilakukan oleh Pak Presiden, dan ini juga disambut baik oleh sebagian besar masyarakat kita ya, bahwa rasa keadilan masyarakat itu memang mengatakan dalam dua perkara ini tidak adil perlakuannya. Jadi jangan hanya karena ini kasusnya tindak pidana korupsi, seolah-olah kalau kita selesaikan dengan amnesti dan abolisi seolah akan melemahkan tindak pidana korupsi. Enggak. Karena yang namanya abuse, yang namanya pelanggaran prosedur, yang namanya pelanggaran HAM juga bisa terjadi dalam penyidikan, penyelidikan, persidangan tindak pidana korupsi. Ya. Jadi lebih parah ya, lebih bahaya kalau perkara korupsi dijadikan alat untuk melakukan abuse of power, untuk melakukan pelanggaran HAM. Karena itu amnesti, abolisi sebagai senjata terakhir ya, Presiden sebagai kepala negara, penanggung jawab segala sesuatu yang terjadi di negara ini, amnesti dan abolisi ini bisa dilakukan dalam tindak pidana apa saja. Jadi kita jangan gebiah uyah ya. Seolah-olah pemberantasan korupsi kita udah benar, aparat penegak hukumnya malaikat semua. Itu nonsens ya. Banyak kalau mau dicek sebetulnya orang-orang yang tidak bersalah ya harus menghadapi masalah hukum lalu dihukum ya, banyak. Ini kan masyarakat juga punya rasa keadilan sendiri. Ya, karena itu sudah benar amnesti abolisi ini, dan berikutnya kami akan menyusun undang-undang ya yang mengatur soal amnesti dan abolisi ini secara komprehensif, detail ya, sebagaimana tadi diusulkan oleh Prof. Hipnu ya. Kami akan tindak lanjuti. Jika ke depan ya ada kasus seperti ini, maka nggak akan menimbulkan perdebatan lagi apa yang dilakukan oleh Pak Presiden. Ya. Sudah bergabung Pak Zaid Musyafi. Pak Zaid, selamat malam. Malam, Pak. Ya, oke, baik. Terima kasih sudah bersama kami. Pak Zaid, dari tim kuasa hukum Tom Lembong sendiri melihatnya bagaimana? Kira-kira pemberian abolisi untuk Tom Lembong ini di masa depan memberikan dampak buruk tidak terhadap pemberantasan korupsi? Iya, yang pertama tentu karena ini ada Bang Habib juga ya, kami mewakili Pak Tom Lembong mengucapkan apresiasi atas tindakan atau langkah yang diambil oleh pemerintah dan mendapat persetujuan secara politis oleh DPR dalam memberikan abolisi terhadap Tom Lembong. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah bersidang di pra-peradilan dan di pokok perkara. Yang mana yang dimaksud korupsi terhadap Tom Lembong? Yang bagaimana yang dimaksud korupsi ini mencerminkan dua hal. Satu, aparat penegak hukum. Yang kedua adalah proses penegakan hukum. Coba, semua terbuka ya. Kita sudah membuka apa adanya sepanjang perjalanan persidangan. Apakah kasus seperti Pak Tom Lembong ini adalah yang dimaksud korupsi? Nah, kalau nggak salah Prof. Hipnu dulu ahli di Prapit kan? Semua bukti-bukti tidak ada yang menyatakan beliau ini punya mens rea dan mengarah terhadap tindak pidana yang dimaksud dengan korupsi gitu loh. Nah, yang ketiga, hadirnya abolisi ini saya rasa ini adalah cermin negara kita dengan konsep presidensial di mana presiden mampu mendengarkan keresahan masyarakat terhadap kasus Pak Tom Lembong. Kalau dalam kasus Pak Hasto saya tidak bisa berkomentar. Tapi dalam kasus Pak Tom Lembong, ya, ketika fakta hukum bicara demikian dan proses penegakan hukum serta aparat penegak hukumnya dengan kondisi seperti hari ini, lantas dia harus dipenjara. Pertanyaannya adalah, apakah semua ya pejabat-pejabat bersedia diperlakukan demikian ketika dia tidak menjabat? Hanya karena tidak rapat, hanya karena tidak melakukan evaluasi, kalaupun benar itu pun ya. Karena faktanya tidak ada yang aturan mengatakan seperti itu dalam tindakan Tom Lembong. Tapi dia dituduh korupsi, dibilang bersekongkol, padahal kenal saja tidak. Dengan fakta hukumnya dan dengan aparat penegak hukum dan proses penegakan hukum yang masih seperti ini, ya saya rasa abolisi adalah solusi yang bagus dalam kasus Pak Tom Lembong. Tolong ini tidak dicampur adukan dengan seluruh kasus korupsi ya. Korupsi itu kan banyak jenis dan ininya, tapi dalam konteks Pak Tom Lembong aja statement saya ini. Oke. Ya, Pak Zaid, apakah pemberian abolisi oleh Presiden Prabowo kepada Tom Lembong semakin meyakinkan tim kuasa hukum bahwa memang hukum digunakan sebagai alat politik, sehingga maka aparat penegak hukumnya ini harus koreksi
ketika itu kemudian adanya pemberian abolisi nih? Iya, saya tidak punya barometer atau parameter yang tepat untuk menilai apakah ini politis ataupun tidak. Ya, tapi ya proses penyidikan ini bersamaan dengan proses pendaftaran Pilpres 2024. Ya, di bulan Oktober 2023. Ya, yang kedua, ini sudah kasus ini berjalan setelah 9 tahun lamanya. Ya, yang ketiga, yang melakukan importasi dengan mekanisme seperti ini Tom Lembong nomor 2. Ya, sebelumnya sudah ada menteri, yaitu Pak Rahmat Gobel, dan sudah ada 6 menteri atau 4 menteri setelah Pak Tom Lembong. Tapi kenapa hanya Tom Lembong? Nah, ini kan yang tentu menjadi pertanyaan, ya. Dan kita patut juga nggak salah masyarakat menilai ini adalah politis, itu nggak masalah, nggak salah. Tapi saya rasa dengan sistem presidensial dan presiden saat ini mengambil tindakan bahwasanya diperlukan abolisi terkait kasusnya Pak Tom Lembong, itu udah langkah tepat. Karena apa ya? Fakta persidangan sudah sedemikian hingga terbuka kok, tapi majelis hakim memutuskannya demikian. Di mana rasa keadilannya kalau seperti itu? Oke, baik. Bang Habib, kalau sampai Presiden Prabowo Subianto harus memberikan hak istimewanya begitu dalam pemberian abolisi dan juga amnesti, ini apakah artinya aparat penegak hukum juga harus koreksi dengan keputusan ini? Ya tentu harus dikoreksi, ya harus melakukan koreksi diri semua. Saya nggak tahu apakah ada motif politik atau tidak. Tapi kan yang jelas ada masalah. Ya. Sejak awal kasus Tom Lembong ini kalau kita ikuti, kami menggelar raker dengan Jampitsus saat itu. Saya sendiri ya, Ketua Komisi 3 mempertanyakan kasus ini kok bisa ya, sampai ke penyidikan, ke penuntutan, ke persidangan. Karena kami melihat apa yang dilakukan itu adalah kebijakan. Jadi kalau ada motif politik, saya pikir tidak pas ya dikatakan bahwa ada kaitan dengan Pilpres dan lain sebagainya. Karena saya sebagai orang yang dulu pun bersengketa ya, berseteru dengan Pilpres, juga mempertanyakan. Tapi kalau ada masalah dengan penegak hukum kita ya dalam kasus penyidikan ini ya, ada kesalahan pelaksanaan tugas, saya melihat indikasi yang kuat gitu loh. Dan ini kan tetap terus kita kritisi sampai akhirnya Pak Prabowo ya mengambil sikap yang tegas ya. Karena kalau mengikuti alurnya ya, Pak Tom Lembong ini kan sudah divonis, sudah hampir nggak ada lagi upaya kesempatan bagi dia mengupayakan perbaikan nasibnya. Jadi sudah sangat tepat ya. Memang harus ada evaluasi juga ya, dan kami memang namanya evaluasi itu terus berjalan ya. Ada nggak ada masalah seperti ini, evaluasi kami terhadap penegak hukum terus dilakukan oleh Komisi 3. Sebelum kasus ini sampai ke persidangan pun kami sudah lakukan evaluasi, dan ini terus akan menjadi bahan bagi kami untuk melakukan evaluasi. Izin Bang Habib, saya sedikit mengkoreksi Bang. Kami sudah menyatakan banding Bang, dan sudah memasukkan memori banding serta sudah melakukan proses insahge Bang. Jadi pada prinsipnya secara hukum acara kami sudah menempuh upaya hukum Bang, dan memang ini kan memang belum diproses. Artinya mohon maaf, izin saya koreksi, tadi kan tidak ada upaya hukum yang bisa dilakukan Pak Tom Lembong. Tapi kan de facto ya peluangnya kecil sekali bagi Pak Tom Lembong untuk mendapatkan keadilan. Kita tahu ya kan ya. Bisa jadi lembaga banding, lembaga kasasi itu kan menjadi lembaga stempel saja. Nah ini yang saya pikir harus diambil tindakan cepat. Kalau Pak Prabowo nunggu sampai banding, kasasi, PK, ya kasihan beliau semakin lama menderita di dalam gitu loh. Oke, siap Bang kalau gitu artinya. Oke, saya ke Prof. Ibnu. Prof. Ibnu, konkretnya, bentuk konkret evaluasi dan koreksi terhadap aparat penegak hukum itu seperti apa? Prof. Ibnu. Ya, ada dua, karena ini ada dua dimensi. Abolisi adalah penghapusan hukuman, yang Pak Hasto itu kan amnesti, maaf ya. Ini suatu proses penghapusan hukuman, artinya memang upaya politik negara, hak presiden, style aktif presiden untuk berikan suatu penghapusan hukuman. Nah, terhadap Pak Tom Lembong itu harusnya penghapusan penuntutan, peniadaan penuntutan. Jadi kalau kita mungkin Pak Prabowo, Bang Habib dulu cepat mungkin, itu sebelum masuk sidang. Nah, konsepnya seperti itu.
sebelum masuk sidang proses penuntutan itu ada suatu situasi hukum yang dihapuskan penuntutan. Jadi itulah yang membedakan. Makanya dalam suatu berarti penuntutan pada waktu awal ada suatu permasalahan hukum, ada suatu diskriminasi, ada suatu pemaksaan. Nah ini jadi tidak sampai pada suatu putusan akhir. Nah, ini yang membedakan kasus Pak Tom Lembong itu adalah sebagai abolisi penghapusan penuntutan proses hukum. Jadi sebelum tidak sampai sidang kemarin, tapi Pak Hasto adalah terkait dengan penghapusan. Nah, disinilah saya kira harusnya Pak Tom Lembong lebih dulu mendapatkan abolisi. Tapi ya nggak apa-apa, ini bagian dari hak prerogatif Presiden sebagai pembawa amanah pasal 14 Undang-Undang 45 untuk memberikan kepada seluruh masyarakatnya yang terkait dengan kewenangan beliau itu tadi. Oleh karena itu, sebagai bentuk proses karena penghapusan penuntutan itu berarti ada suatu proses penuntutan yang salah. Ada suatu sistem yang salah, kan itulah abolisinya gitu. Lain dengan Pak Hasto penghapusan hukuman, kaitannya sifat pelakunya, ini yang membedakan. Oleh karena itu, karena sebagai bentuk penghapusan penuntutan, saya sepakat, berarti dalam penuntutan ada suatu masalah, karena namanya suatu pendapat hukum itu kan kemarin ramai sekali, A, B, C, dan sebagainya, sehingga dalam suatu teori kan 10 orang sarjana hukum bisa 12-13 pendapat. Nah, kondisi itulah yang menjadikan suatu permasalahan sehingga Pak Presiden mengambil alih ini adalah abolisi sebagai penghapusan penuntutan terhadap Pak Tom Lembong. Ya, Prof. Vinu, tapi supaya penegak hukum baik itu kejaksaan maupun KPK tidak dianggap berbuat kesalahan atau kemudian tidak dianggap bermain politik begitu, apa yang harus mereka lakukan begitu? Ini supaya kemudian tidak ada kasus-kasus lain seperti Tom Lembong begitu. Ya, artinya gini, kalau menurut saya gini kan namanya subjek dan objek ya. Kalau melihat terhadap subjek tokoh politik harus hati-hati, kan itu. Betul Mas Said tadi, ini perkara korupsi itu perkara korupsi biasa atau perkara korupsi yang subjeknya orang politik. Nah, dalam hal menyangkut perkara tokoh politik, lah ini saya kira juga harus hati-hati. Itu yang membedakan. Kalau perkara korupsi biasa yang dilakukan oknum itu gampang banget penyelesaian. Tapi kalau sudah menyangkut tokoh politik, karena namanya abolisi itu kebijakan politik. Amnesti kebijakan politik. Mau tidak mau bersinggungan dengan politik. Apakah itu politik luas? Nah, itu saya kira Bang Habib bisa menjelaskan dalam kondisi yang seperti ini. Begitu kira-kira saya. Baik, Bang Habib, koreksi evaluasi terhadap apa penegak hukum yang diinginkan oleh Pak Prabowo itu seperti apa sih, Bang Habib? Pertama saya sampaikan dulu soal momentumnya ya. Kenapa nggak dari dulu ya? Saya juga nggak pernah mendengar Pak Hipnu mengusulkan dari dulu abolisi gitu loh Pak. Tapi namanya keputusan pemerintah itu kan diputuskan harus secara matang, teliti dan cermat. Melalui berbagai pertimbangan, ada proses juga. Ya walaupun hak prerogatif Pak Prabowo tentu harus mendengar berbagai pihak. Ya terutama Kementerian Hukum juga DPR. Nah, ini perlu waktu ya sehingga kemarin barulah bisa diimplementasi ya dieksekusi kebijakan tersebut. Kemudian ya soal perbaikan terhadap kinerja aparat penegak hukum, saya pikir kan kita semua harus melakukan upaya perbaikan, melakukan evaluasi. Yang seperti ini tentu akan menjadi masukan. Sudah sejak awal kita sampaikan, itu mensreanya di mana ya. Pak Hasto juga, kasusnya Pak Hasto misalnya ya. Kasusnya Pak Hasto itu kan obstruction of justice-nya itu kan gugur. Lalu yang dihukum itu Pak Hasto karena diduga ikut ya, pakai duitnya Pak Hasto, ikut menyuap ya. Untuk kepentingan Harun Masiku. Bagi kami orang partai politik itu kan hal yang mustahil lah, ya. Oh ini masa sekjen bayarin membayarin kadernya untuk nyuap, ya itu hampir-hampir nggak mungkin gitu kan. Orang sekjen pimpinan malah membayarkan anggotanya ya, itu hampir-hampir nggak mungkin. Jadi susah ya. Kalau dua kasus ini kita anggap nggak ada masalah dan keduanya tidak mencuri uang negara, tidak menimbulkan kerugian keuangan negara gitu kan ya. Karena itu sudah wajar di dua kasus ini menjadi semacam yang dijadikan prioritas oleh Pak Prabowo untuk dilakukan kebijakan khusus ini. Nah, berikutnya ya kita tentu ingin mengakhiri hal-hal seperti ini, Pak. Saya diskusi dengan Pak Prabowo waktu saya tim kampanye nasional. Dalam setiap pergantian rejim ya, selalu terjadi yang namanya seolah-olah balas dendam politik. Orang-orang yang kuat di rejim sebelumnya akan menjadi bulan-bulanan di rejim berikutnya. Ini terjadi sangat khas di era reformasi ya. Walaupun unsur-unsur hukumnya terpenuhi,
Tapi apakah itu mencerminkan keadilan? Karena yang disasar adalah orang-orang yang ada background kekuasaan politik di rezim sebelumnya, gitu kan ya. Nah ini yang harus menjadi menjadi juga pegangan bagi kita semua ya. Ini yang bikin Pak Prabowo juga semakin yakin untuk mengambil kebijakan tersebut. Oke, baik. Waktunya sudah habis, Bang Habib, Pak Zaid, dan Prof. Ibnu, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.